Jadi kita kali ini akan membuat episode pertama podcast kita yang berjudul Kasih yang melayani tanpa pamrih. Nah, jadi kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat-sangat susah ditemuin, jarang ditemuin ya teman-teman. Kayak jadwalnya tuh susah sekali. Nah, kita akan sambut Kak Rahel. Halo. Ya, masih malam-malam ya teman-teman. Nah, jadi kita kali ini akan membahas episode yang sangat-sangat kayak sebenarnya banyak dialami oleh semua orang, termasuk saya. Nah, jadi Ini ngeplay. Nah, Kak Rahel, Kak, saya akan bertanya nih, apa sih maknanya dari Markus 10 ayat 45 ini dalam kasih melayani tanpa pamrih itu kayak apa sih, Kak Rahel? Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yesus sebagai teladan pelayan sejati. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus, sang anak manusia, datang bukan untuk dengan kuasanya duniawi untuk dihormati ataupun dilayani, melainkan untuk melayani. Ia menunjukkan bahwa kebesaran di mata Allah bukan diukur dari kedudukan, tetapi dari kerendahan hati dan kesediaan untuk menolong sesama. Yang kedua adalah pelayanan yang berkorban, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, menunjukkan kasih yang tertinggi, kasih yang rela berkorban. Yesus sendiri tidak hanya melayani dengan kata ataupun tindakan tersebut ya teman-teman, tetapi juga dengan menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, itu bukti cinta kasih Tuhan terhadap manusia, bukti penebusan manusia itu di Tuhan Yesus ditebus di kayu salib. Yang ketiga adalah panggilan bagi setiap pengikut Yesus. Setiap orang percaya itu dipanggil untuk meneladani Yesus dengan melayani tanpa pamrih, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Pelayanan sejati lahir dari kasih, dari keinginan untuk dihargai atau diakui. Yesus mengajarkan bahwa pelayanan sejati dimulai dari kerendahan hati. Ia tidak hanya berbicara tentang melayani saja ya teman-teman, tetapi juga melakukannya dalam tindakan nyata seperti membasuh kaki murid-muridnya, ataupun menolong orang sakit, menghibur orang yang sedang hatinya terluka, dan akhirnya menyerahkan nyawanya. Pelayanan tanpa pamrih berarti memberi tanpa berharap pujian, menolong tanpa menuntun balasan, dan tetap setia walau tidak dihargai. Ketika kasih Kristus memenuhi hati, pelayanan kita berubah menjadi ungkapan syukur atas kasih-Nya. Ungkapan syukur atas kasih-Nya. Ya, dengan demikian, setiap tindakan kecil saja yang kita lakukan bagi orang lain itu adalah sangat berarti ya teman-teman, sangat berarti dan bahkan bisa menjadi persembahan hidup yang memuliakan Allah. Itu maknanya. Jadi seperti itu ya Kak Rahel. Nah, lalu bagaimana sih kan itu isinya dari Markus ya Kak Rahel. Nah, itu
artinya arti kita melayani dengan kasih tanpa pamrih itu kayak apa sih? Oke, kasih yang melayani tanpa pamrih itu berarti kasih yang murni dan tulus dari hati sendiri dengan keikhlasan dan tidak mengharapkan balasan sesuatu. Aku akan mendapat uang ataupun mendapat pujian atau mendapat penghargaan dari orang lain. Itu melayani yang kasih tanpa pamrih, tidak mengharapkan itu semuanya. Dalam kasih yang melayani tanpa pamrih, seseorang itu rela berkorban, memberi waktu, tenaga, meluangkan segalanya untuk dia melayani. Bahkan perasaan hanya untuk kebaikan orang lain saja. Dia tidak mempedulikan diri sendiri, perasaannya dia akan gini-gini, tidak, dia tidak akan mempedulikan diri sendiri, tetapi dia akan mempedulikan orang lain tanpa berharap imbalan. Nah, kasih seperti ini mencerminkan kasih Tuhan Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani ya teman-teman. Ingat, datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ia memberikan hidupnya bagi manusia tanpa meminta sesuatu kembali. Jadi, ketika seorang melayani dengan kasih tanpa pamrih, ia sedang meneladani sikap Yesus melakukan kebaikan dengan hati yang tulus, bukan karena ingin dilihat baik, ingin dilihat perilakuan ini sama seperti Tuhan Yesus, bukan ya teman-teman, tapi karena memang ingin menghadirkan kasih Allah di tengah dunia ini. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Kak Rahel. Nah, kayak lalu kenapa sih Kak kita harus mencontoh teladan Yesus? Kenapa nggak mencontoh teladan orang lain aja? Nah, karena Tuhan Yesus menjadi teladan ataupun menjadi contoh utama dalam kita sebagai orang Kristen ya teman-teman. Tanpa pamrih seluruh hidupnya, menunjukkan kasih yang murni dan tulus. Ia tidak mencari keuntungan, pujian, atau balasan dari manusia. Segala yang dilakukannya berpusat pada kasih kepada Bapa dan sesama. Yesus melayani orang sakit, memberi makan orang lapar, menghibur yang berduka, bahkan mengampuni mereka yang menyalibkannya. Ia rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib ya teman-teman, demi keselamatan manusia tanpa menuntut apapun sebagai imbalannya. Nah, sikap dan tindakan Yesus menunjukkan bahwa pelayanan sejati itu bukan tentang posisi atau kehormatan ataupun kedudukan ataupun kesederajatan kita dengan Tuhan, bukan ya teman-teman, melainkan tentang kerendahan hati orang lain, ataupun mengajarkan melayani berarti menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Karena itu Yesus bukan hanya mengajarkan tentang kasih tanpa pamrih, tetapi ia sendiri adalah wujud nyata dari kasih. Itu jadi kayak gitu ya Kak Rahel. Lalu apa sih perbedaan antara melayani dengan tanpa pamrih dan dengan pamrih itu sendiri, Kak Rahel? Boleh jelaskan? Ya, melayani dengan pamrih berarti seseorang melakukan kebaikan karena ada tujuan atau keuntungan pribadi yang ingin dicapai. Misalnya nih, saya pelayanan itu semoga saya dapat imbalan ataupun saya semoga dapat penghargaan atau pujian dari orang lain. Ini pelayanannya Kak Rahel ini sangat bagus, sangat menarik ini, bahkan untuk kalangan-kalangan pada masa remaja saat ini. Nah, misalnya seperti itu ya, mereka mengharap akan ada sesuatu, mengharap akan ada pujian, mengharap akan ada penghargaan dari orang tersebut. Nah, itu biasanya ya teman-teman, pelayanan yang tidak tulus.
Karena mengapa? Hatinya itu terikat pada hasil ataupun balasan. Saat tidak mendapat apa yang diharapkan, semangatnya langsung bisa hilang, semangatnya langsung pudar, langsung dia tidak ada semangat lagi untuk melayani. Itu contoh dalam pelayanan yang pamrih ya teman-teman. Nah, pelayanan tanpa pamrih itu apa sih? Pelayanan tanpa pamrih bisa dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dengan apapun. Contohnya, saya pelayanan ataupun teman saya pelayanan bergereja di gereja, mungkin gereja yang saat ini besar ya, itu adalah gereja di SAD. Misal punya teman pelayanan di gereja SAD, dia pelayanan singer, dia pelayanan mungkin tamborin ataupun yang lain sebagainya ataupun musik. Nah, dia di pikirannya itu tidak memikirkan tentang aku habis ini dapat pujian dari orang lain, masukan pujian ataupun penghargaan dari orang lain, ataupun aku habis ini akan mendapatkan uang ataupun upah dari pelayanan tersebut. Nah, dia tidak memikirkan seperti itu ya. Yang pelayanan itu yang tanpa pamrih. Jadi pelayanan tanpa pamrih itu dengan kerelaan hatinya. Ya walaupun semisal ada orang yang mau ngasih ataupun pujian, ya syukurlah, ya puji Tuhan. Kalau tidak ya tetap selalu mengucap syukurlah, ya puji Tuhan, terima kasih kau sudah memakai saya, sudah memakai secara lebih, kau tambahkan segalanya. Nah, itu pelayanan yang tanpa pamrih. Nah, kita harus bisa meneladani kebaikan Tuhan. Dia tetap mau melayani meskipun tidak dihargai atau dilihat orang lain. Jadi perbedaannya ada pada niat ya teman-teman. Perbedaan antara tanpa pamrih dan pamrih itu ada di niat hatinya. Melayani dengan pamrih fokus pada diri sendiri. Melayani tanpa pamrih fokus pada orang lain dan kasih yang itu ya teman-teman, perbedaan antara pelayanan pamrih dengan pelayanan tanpa pamrih. Oh, jadi kayak gitu ya Kak Rahel. Nah, perbedaannya tuh sangat berbanding balik dengan apa ya, kayak Dengan diri iya, kayak beda banget gitu loh. Nah, lalu apa sih Kak Rahel yang kayak masih dapat mendorong seseorang untuk melayani, kayak contohnya ke diri Kak Rahel sendiri, kan Kak Rahel juga mengasihi seperti pelayanan ya. Jadi apa sih yang mendorong Kak Rahel untuk melakukan itu gitu? kasih itu adalah kekuatan yang lahir dari hati ya, bukan sekedar perasaan saja ya teman-teman. Ketika seorang benar-benar mengasihi, ia akan terdorong ya teman-teman untuk melakukan sesuatu bagi orang lain tanpa harus diminta atau tanpa harus diajak maupun tanpa harus dihargai. Kasih membuat seseorang itu peka terhadap segala sesuatu. Kepeduliannya ini sangat tinggi teman-teman kalau itu dia hidup dalam kasih. Nah, dia harus dan ingin berbuat sesuatu seperti untuk menolong, mendoakan, bahkan membantu orang yang saat sedang kesusahan. Melayani pun menjadi wujud nyata dari kasih itu sendiri, bukan karena kewajiban ya teman-teman, tapi karena kerinduan untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama. Saat kasih memenuhi hati, melayani bukan lagi beban ya teman-teman, melainkan melayani dengan sukacita, sebab dari kasih lahir tindakan yang tulus dan tanpa pamrih. Itu Jadi kayak gitu ya Kak Rahel. Nah, lalu
kita harus mencontoh teladan Yesus nih Kak Rahel. Kita harus melakukan pelayanan, kita harus melakukan contoh-contoh sikap Yesus kayak yang seperti Kak Rahel bilang. Nah, kenapa pelayanan tanpa pamrih itu harus penting? Kayak di semua manusia tuh harus mengikutinya gitu Kak Rahel. Oke, pelayanan tanpa pamrih penting. Mengapa? Dalam kehidupan Kristen ataupun kita sebagai orang Kristen itu adalah mencerminkan kasih sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ataupun kepada anak-anaknya. Ketika seorang melayani tanpa mengharapkan balasan, ia sedang menunjukkan kasih dirinya kepada sesama yang tulus, kasih yang berpusat pada Tuhan, bukan pada kepentingan diri sendiri ya teman-teman. Pelayanan seperti ia menunjukkan kerendahan hati, menguatkan iman ini dengan cara dia berdoa. Dia dengan sikap berdoa ini dia bisa terberkati dan bisa membangun imannya yang mereka sedang lemah dan dikuatkan itu sendiri, teman-teman. Dan memuliakan nama Tuhan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan tanpa pamrih membantu kita belajar memberi tanpa hitung-hitungan, menolong tanpa mencari pujian, dan berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Sikap ini membuat hati kita semakin dekat dengan karakter Tuhan Yesus. Dengan melayani tanpa pamrih, kita bukan hanya menolong orang lain saja ya teman-teman, tapi juga menyalurkan kasih Tuhan yang hidup di dalam kita. Itu yang pelayanan tanpa pamrih. Oh, jadi gitu ya Kak Rahel ya. Nah, kan itu kita harus melakukannya ya Kak Rahel ya. Jadi apa sih yang kita dapat kalau kita ngelakuin itu tuh hal itu kayak gitu? Kayak dampaknya bagi kita ataupun sekitar kita tuh apa gitu? Oke, dampak pelayanan tanpa pamrih ya bagi orang lain ya. Pelayanan tanpa pamrih ini bisa memberikan dampak besar loh teman-teman kalau kalian tidak sadari. Mengapa aku bisa bilang seperti itu? Karena lewat tindakan tulus itu mereka bisa merasakan kasih yang nyata. Seperti dengan tindakan tulus itu seperti kita melakukan segala sesuatu yang baik untuk orang lain. Ya seperti halnya kita kayak menabur lah ya, menabur hal-hal yang baik itu pasti akan menuai juga yang hal-hal yang baik. Itu ada juga terdapat dalam Alkitab gimana Mbak Rachel, Alkitab tersebut adalah ya intinya yang ya. tertulis taburlah apa yang kau beri, memberi gimana Mbak Rachel? Taburlah maka engkau akan Ya, menerima. taburlah kau akan menerima. Nah, hukum tabur tuai ini juga ada ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin baik, kalau kita misal ingin bukan dihargai ataupun dipuji ya, tapi kita sebagai orang Kristen harus bisa meneladani sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja sudah dihina, diejek, diolok, bahkan dicaci maki, dan sebelum kita ngerasain Tuhan pun juga seperti itu, tetapi kasih Tuhan itu selalu nyata ya teman-teman. Nah, itu yang bisa juga disebut pelayanan tanpa pamrih ya teman-teman. Nah, terus kayak tantangannya tuh apa Kak Rahel? Kan mesti banyak tau dari entah itu dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri atau dari keluarga mungkin yang kayak menentang, kenapa sih kamu pelayanan kayak gitu-gitu kayak gitu Kak Rahel. Nah, itu gimana Kak Rahel tantangannya menghadapi? Tantangannya terbesar ya banyak ya teman-teman.
kok kamu pelayanan kok gini-gini aja, kok pelayanan kok kamu kok nggak dapat apa-apa, nggak dapat upah ataupun nggak dapat gaji ataupun lain sebagainya. Ya ini bekerja, tapi bekerja dalam prinsip bekerja di ladang Tuhan ya teman-teman, bukan bekerja di pemerintahan ataupun bekerja sebagai guru. Mungkin sebagai guru beda lagi ya teman-teman, beda ceritanya. Kalau sebagai guru itu ya mungkin dapat gajinya yang dari pemerintahan ya teman-teman. Kalau misal bekerja di pelayanan itu kita tidak dapat bagian ataupun tidak dapat gaji. Karena mengapa? Karena kita itu melayani dengan hati yang tulus. Kembali lagi ya, melayani hati yang tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Ya walaupun ada tanggapan ataupun masukan, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus sini. Ya itu tantangan kita yang terbesar dalam melayani. Kita harus bisa menjaga hati agar tetap tulus dan tidak mencari pengakuan dari orang lain. Kadang setelah berbuat baik kita berharap orang melihat ya, memuji ataupun mengharapkan sesuatu, ataupun kadang setelah berbuat baik kita berharap orang melihat, memuji atau membalas kebaikan kita. Saat hal itu tidak terjadi, bisa muncul rasa kecewa. Kecewanya gini, aku gak akan mungkin layanan lagi karena mereka menilai seperti ini, seperti menjatuhkan kita ataupun bikin down kita. Bukan ya teman-teman, bahkan ingin berhenti melayanan itu bukan ya. Selain itu, tantangan lain adalah melayani dengan setia meskipun situasi tidak menyenangkan. Walaupun situasi ada masalah ataupun situasi dalam silih berganti dalam kehidupannya, ada yang lurus, ada yang berlenggok-lenggok, ada yang belok-belok. Ya itu kehidupan kita masing-masing. Jadi di sini ujian terbesar kasih dan ketulusan. Apakah kita ini diuji sama Tuhan? Melayani itu bukan hanya di mimbar saja. Melayani ini kita bisa di mana saja, kita bisa dipakai di mana saja melayani. Bahkan kita membantu orang lain itu termasuk melayani ya teman-teman. Melayani ketika sedang LCD itu juga termasuk melayani. Nyapu ataupun mencuci itu juga termasuk melayani ya teman-teman. Melayani tidak harus singer ataupun main WL, main musik dan sebagainya ya. Nah, kita diuji sebesar apa sih ketulusan kita. Terus apakah kita benar-benar nggak sih melayani Tuhan dengan hati yang tulus, atau hanya kita pura-pura saja di hadapan Tuhan, atau karena ingin dihargai manusia? Bisa jadi ya itu ya teman-teman. Mbak Ragil. Nah itu kan tadi kan sudah tantangannya Kak Rahel. Terus juga apa sih hasil yang kita dapat gitu, kayak ya, dari kita sendiri gitu, selain materi ya Kak Rahel. Apa sih hasil yang dapat pelayanan yang tanpa pamrih ya itu. Nah, pelayanan tanpa pamrih bisa membawa dampak yang besar bagi kehidupan rohani Kristen. Kita melayani tanpa mencari keuntungan pribadi. Hati kita dilatih untuk lebih rendah hati dan tulus. Kita belajar untuk memberi tanpa menghitung balasan, dan itu membuat iman kita semakin matang ataupun semakin kuat ya teman-teman. Nah, pelayanan seperti ini menumbuhkan kasih sejati, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan, mempunyai kedekatan dengan Tuhan, mempunyai keintiman dengan Tuhan, dan menolong kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Dalam prosesnya kita menemukan sukacita bahwa ya yang berbeda bukan karena pujian manusia saja ya teman-teman, tetapi karena kita tahu bahwa hidup kita sedang menjadi saluran berkat. Kalau bahwa kita tanpa kita sadari dalam kita melayani
bagian apapun itu tanpa kita tidak sadar itu bisa menjadi saluran berkat ya teman-teman. Itu saya mungkin akan sharing sedikit ya. Oke. Boleh nih Kak Rahel sharing sedikit Sharing tentang sedikit pengalamannya ya, yang pengalaman saya bisa menjadi saluran berkat. Oke. Ini kembali ke masa yang lalu ya teman-teman. Bukannya saya mengungkit ataupun mengulang kembali, bukan ya teman-teman. Karena di SMA waktu itu waktu SMP ya, saya setelah sudah lulus saya mikir kembali, saya mau sekolah di mana ya. Saya kan waktu itu SMP saya kan SMP swasta ya teman-teman, SMP Kristen 3 negeri, SMP Kristen 3 di Majalengka. Pas waktu sudah kelulusan SMP mau mencari sekolah SMA, saya kebingungan. Saya bingung dan saya cemas, saya khawatir, itu semua timbul langsung seketika. Saya berpikir, Tuhan, habis ini aku SMA mana ya Tuhan? Sedangkan kalau negeri murid-murid Kristennya sedikit. Ntar kalau aku swasta lagi, biayanya bagaimana Tuhan? Dan saat itu zonasi ya teman-teman, ada zonasi. Nah, saya daftar di SMA Negeri 6. Saya daftar dan saya puji Tuhannya diterima. Dan saya berpikir lagi ya teman-teman, walaupun jalur zonasi ya teman-teman, saya berpikir bukan temannya ini nanti nakal, ini enggak ya teman-teman, tapi saya berpikir ada enggak ya teman saya yang Kristen. Bukan saya lingkup pertemanan saya ini milih-milih agama, enggak ya teman-teman, enggak. Saya ini sama ya, walaupun beda agama saya tetap rangkul, saya tetap ajak, saya tetap ngobrol dan lain sebagainya. Nah, saya kembali lagi di ini ya teman-teman, saya berpikir di SMA negeri ada enggak ya ada yang temannya Kristen. Dan Tuhan tahu mungkin ya hati saya ya teman-teman. Dan saya bilang seketika seperti itu waktu belum mendaftar. Habis itu saya lupa. Aku berdoa seperti ini, Tuhan, berikan waktu yang ketika saya SMA, berikan murid-murid ataupun teman yang Kristen jumlahnya banyak ya Tuhan. Mungkin bisa lebih dari 5 ataupun 6 ya Tuhan. Engkau sediakan semuanya Tuhan di SMA 6. Dan ternyata saya waktu itu udah berdoa ya, udah lewat beberapa minggu yang lalu ya teman-teman, dan saya tuh langsung lupa seketika. Dan ternyata yang di pikiran sama yang di asli itu berbeda teman-teman. Pikiranku di negeri yang Kristen cuma sedikit, cuman ada 3 ataupun 2 saja. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya. Berapa Mbak Ragil? berapa ya? 12 atau 15-an untuk satu kelas. Ya, 12 atau 1 itu satu kelas. Dan puji Tuhannya, nah di situ saya diizinkan Tuhan di SMA itu ya menjadi saluran berkat, dan orang Kristennya semakin banyak dan semakin dia mengenal Tuhan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, meskipun kita susah untuk melakukan itu di hidup kita, tetapi kita harus berusaha, kayak jangan ditunda-tunda ataupun kayak ya malas-malasan gitulah, tapi kita harus terapkan itu dulu dalam hidup kita teman-teman. Kesimpulannya apa Kak Rahel? Oke, sebelum saya menuju kesimpulan dari kasih yang melayani tanpa pamrih ya teman-teman, di sini akan ada 4 poin
dalam tujuan kita mengapa sih kita harus berbuat kasih ataupun kita harus melayani kasih yang tanpa pamrih. Yang pertama, mengajarkan makna kasih yang sejati menurut teladan Kristus. Itu yang poin pertama ya teman-teman. Yang poin kedua adalah menumbuhkan semangat pelayanan tanpa pamrih di kalangan peserta. Yang ketiga, mendorong peserta untuk menjadi pelayan yang rendah hati dan tulus. Yang keempat, mengaplikasikan nilai kasih dalam tindakan nyata sehari-hari ya teman-teman, seperti buah-buah roh lah ya. Kita kembali ke buah-buah roh. Kita di dalam hidup kita itu harus ada buah-buah roh yang seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kerendahan hatian. Ya itu semuanya lah harus ada di dalam diri kita sendiri. Kalau itu tidak ada bagaimana? Ya kita harus bisa berusaha sebaik mungkin. Kita orang Kristen harus kita menunjukkan orang Kristen itu yang seperti ini ya, kita harus menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Ya itu kalau memang dipikir-pikir ataupun dalam nalaran kita itu susah ya teman-teman, tapi harus bisa lah berusaha bangkit. Ayo bangkit, Tuhan aja bisa, apalagi kita manusia, anak-anak Tuhan ini. Masa Tuhan sudah membawamu sejauh ini, masa kamu nggak mau maju lagi? Masa kamu harus diam di situ saja? Kan nggak mungkin. Tuhan akan membawamu lebih jauh lagi di luar angkasa mungkin ya teman-teman. Nah itu kesimpulannya. Kasih yang melayani tanpa pamrih itu adalah panggilan ya teman-teman, panggilan yang nyata bagi setiap pengikut Kristus. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi banyak orang. Dalam dunia ini yang sering menuntun balasan atas setiap kebaikan, kita ini diajak untuk tetap menebarkan kasih tanpa menghitung untung ataupun rugi ya teman-teman. Melalui pelayanan yang tulus, kita menghadirkan kasih Allah yang nyata di tengah dunia kita saat ini. Tempat banyak hati haus akan kebenaran firman Tuhan, haus dia rindu akan Tuhan ataupun akan perhatian dan kasih sejati Tuhan Yesus. Biarlah setiap setelah saya posting ini ataupun setelah saya membagikan video ini, biarlah postingan ini ataupun pesan ini dan karya ini akan bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menumbuhkan iman untuk teman-teman ataupun kerabat-kerabat saudara yang terkasih, ataupun bisa menjadi saluran berkat dalam video ini. Nah, tetapi untuk memuliakan Tuhan, melayani tanpa pamrih bukan berarti kehilangan diri ya teman-teman, tetapi juga justru menemukan makna hidup yang sejati, hidup yang penuh kasih, ketulusan dan pengabdian kepada sesama seperti Kristus telah memberi teladan bagi kita. Semoga dengan video ini setelah selesai teman-teman lihat ataupun saudara-saudara lihat, baik di mana saja, Tuhan tidak akan membiarkan anak manusia sendiri ya, ataupun membiarkan anaknya kesusahan sendiri. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan manusia masing-masing. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan pada saat ini. Bye bye guys. Thank you for watching. Love you.